Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau bahas salah satu ayam yang gue penasaran banget pengen nyoba dan akhirnya bisa juga nyoba. Wow. Thank you dulu untuk Seventh Acoustic yang udah mau minjemin ayam ini untuk gue cobain. Jadi, buat kalian yang belum tahu ya, Seventh Acoustic itu adalah perusahaan dari Indonesia sendiri. Iya, ini ayam made in Indonesia, tune di Indonesia. Kalian bisa baca di Facebook page-nya di description ini. Dan ini adalah top of the line-nya sekarang, yaitu RD7. Dimana dia ada beberapa tipe RD7A yang paling ngebas, RD7B yaitu di sini yang gue pegang ini, dan RD7C yaitu yang paling netral suaranya, paling bright. Jadi RD7 ini sendiri dibanderol di harga sekitar 4,2 jutaan. Dan gue ngomong, ini langsung dia coba langsung premium gitu, gue sebenarnya agak kaget ya. Maksudnya Seventh Acoustic, gue belum pernah dengar merek itu sebelumnya. Lalu itu adalah merek dari lokal. Lalu dia langsung bikin barang premium 4,2 juta. Wow, ambisius banget gitu yang pertama kali gue pikir. Tapi gimana? Apakah worth? Apakah berhasil? Yuk kita bahas. Seperti biasa, gue bakal bahas dari build, suara, dan juga perbandingannya. Kita langsung aja dari build-nya ya. Nah, gue harus ngomong dulu nih, tapi ini build ini masih prototype. Jadi nggak bisa mewakilkan yang aslinya ya. Gue kasih tahu beberapa hal yang paling beda. Gue udah banyak chat sama ownernya dan apa aja yang beda. Kita mulai dari housingnya. Housingnya sendiri jelas warnanya nggak bakal begini ya. Ada beberapa pilihan di fans page-nya itu. Dan ini bukan termasuk ya. Ini kayak, apa ya, gue ngomong ini kayak bubble gum. Warnanya tuh kayak, ngingetin gue sama itu loh, permen kapas sih sebenarnya. Soft-soft. Kayak gini. Nah, bodinya emang kesannya bongsor ya, bukan kesannya, memang bongsor. Ini ada fotonya gue pakai, yep, kelihatan gede banget. Tapi gue kasih tau lu, ini sangat nyaman di kuping, karena dia nggak ada yang tajam-tajamnya. Lalu lihat nih, dia tuh bisa bikin lekukannya ini bagus banget, serius. Lekukannya ini ngepas gitu di kuping gue. Lalu nggak bikin gatel, nggak bikin sakit gimana, dan ini juga nggak berat gitu. Jadi walaupun besar, fittingnya itu enak. Kemudian kita ke nozzle-nya. Nah, nozzle-nya rada besar, katanya ukurannya sekitar 6,2 mm. Dimana pada final production unit nanti jadinya yaitu 6 mm aja. Ya beda sedikit sekali sih, tapi termasuknya gede. Dan ini masih, lihat tuh, dia pakai spacer sedikit buat ada jarak dari housing ke ujung nozzle-nya. Nantinya pasti lebih rapih di hasil akhirnya, di final production unitnya. Lalu kemudian ear tips yang bawaan ini katanya pakai ear tipsnya Tenmark. Nah, gue udah coba nih dan jujur aja susah rolling ear tips karena ini besar sekali ear tipsnya. Nozzle-nya itu. Nih gue coba contohin nih. Ya, gue pakai si ini nih, ada KXSS ya. Tuh, kalau misalnya kalian bandingin nih, tuh lihat dari sini aja kelihatan gitu. Satu kecil, ini gede gitu. Jadi jujur aja susah gonta-ganti ear tipsnya ini. Karena ukurannya itu cukup besar ya. Tapi dengan ear tips yang bawaannya ini udah nyaman banget sih. Jadi nggak perlu gonta-ganti yang lain. Lalu kemudian konektornya ini kalian bisa request coy. Kalau kalian suka MMCX ya silahkan request MMCX. Tapi gue sendiri suka dual pin. Nah, kalau ada dual pin gue mau pesen nih, gue pasti pilih yang dual pin. Dan dia menyediakan option dual pin itu. Kemudian untuk kabelnya sendiri, ini kabelnya masih pakai kabel Vio ya, jadi bukan kabel nantinya. Gue dikasih nih foto-fotonya kabel final production unitnya, lihat nih. Itu hybrid ya, silver plated copper dan copper. Kelihatan di situ bagian silvernya rada besar dan keren sih sebenarnya. Lalu kemudian gue sukanya dia langsung kasih balance, jadi koneksinya itu langsung balance dan ada konverternya. Konverternya mirip-mirip seperti ini juga. Jadi untuk kalian yang punya player balance 2,5 itu nggak perlu nyari gimana lagi, langsung dapat kabelnya yang balance dan langsung dapat konverter ke 3,5 untuk kalian yang nggak pakai player balance. Mantep banget packagingnya. Kemudian gimana suaranya nih? Oke, sebelum gue ngomong ke suaranya, gue harus ngomong lagi kalau dia punya 3 varian ya, RD7A, RD7B, dan RD7C. Perbedaannya di mana? Gue ngobrol-ngobrol, perbedaannya itu di sekitar 200 Hz ke bawah. Dengan kata lain itu masih teritori bass. Jadi di RD7A itu paling ngebass, naik sekitar 2-3 dB katanya di bagian bassnya. Lalu kemudian di RD7C itu yang paling nggak ngebass, justru diturunin bassnya 2-3 dB.
di 200 Hz sampai ke bawahnya. Jadi dan ini yang paling di tengah-tengah lah ngomongnya. Tapi nggak terlalu ada perbedaan di mid range dan treble-nya. Oke, jadi gue bakal bahas yang si RD7B yang ada di tengah-tengahnya ini ya. Oke, seperti biasa kita bakal pakai X2 X10 sebagai DAP gue, lalu juga i5 XDSD sebagai DAC ampli kesayangan gue buat critical listening. Dan ini adalah list lagu-lagunya. Oke, untuk suaranya ini gue sangat appreciate dari awal. Kenapa? Karena gini loh, kalau kalian pernah lihat beberapa kali review gue itu orang yang cukup sensitif sama incoherency. Kalau misalnya drivernya macem-macem, aneh-aneh, banyak. Jadi gue cukup rada sensitif gitu. Wah ini kok nggak koheren sih, suaranya kok nggak nyatu ya. Gitu. Jadi gue rada cenderung sensitif di situ, makanya gue sekarang sendiri lagi lebih suka pakai single dynamic karena jelas koheren suaranya. Nah, di sini dia pakai 7 balance armature. Wow ya, ambisius banget 7 balance armature gitu. Dan gue ngomong ini suaranya koheren. Jadi tepuk tangan dulu ya, luar biasa. Ini aja udah bagus banget maksudnya. 7 balance armature bisa koheren. Itu buat gue udah jago gitu maksudnya tuningnya. Bukan tuning abal-abal nyoba-nyoba, itu enggak. Pasti orangnya tuh punya sense, pasti orangnya itu ngerti suara gitu. Nah ini buat gue koheren suaranya. Lalu kemudian ini suaranya tuh mid-centric karena pertama kali lu rasa ini pasti langsung mid-range-nya, bukan bass-nya, bukan treble-nya. Yuk tapi kita bahas satu-satu dari bass, mid, treble, kemudian teknikalitasnya. Kita mulai dari bass dulu. Bass-nya ini tipe bass yang rasanya tuh balance armature banget. Tapi cukup gebuk ya, cukup punchy gitu. Jadi kalau kalian pernah suka nyoba gitu, bassnya balance armature, bassnya dynamic, kalian pasti ngerti lah maksud gue. Balance armature teksturnya beda sama dynamic. Dynamic biasanya lebih bulat ceduk gitu, ini lebih kayak dup tapi nonjok juga, tapi cepet gitu tuh. Gebukannya tuh beda gitu. Bassnya oke sih, maksudnya lu style pop gimana gitu, masih ada gebukannya, tapi bassnya ini nggak pernah paling depan ya. Jadi kalau kalian bass head, gue yakin kalian nggak cocok sama ini. Tapi kalau buat gue sih dengerin pop, dengerin rock, apa-apa udah oke. Speednya tuh bisa ngejar. Memang rasanya nggak terlalu dalam-dalam banget, enggak. Tapi pukulannya itu oke lah. Maksudnya cukup versatile. Lo kasih pop juga asik, kasih jazz juga asik. Kasih lagu apa-apa asik lah maksudnya. Nggak bakal ngerasa kekurangan-kekurangan gimana banget tuh enggak gitu. Cuma buat gue sendiri yang suka dynamic, gue ngerasa ya kalau kalian suka dynamic tuh pukulannya beda lah. Bass terus sama dynamic. Dynamic masih lebih mukul, masih lebih bulat gitu. Lalu kemudian mid range ini bener-bener rasanya tuh poin kuatnya itu mid range-nya, di mana mid range-nya itu sangat soft, warm, kalem, tapi jelas, clear. Jadi pronunciation, artikulasi artis itu berasa jelas. Dan ini masih cenderung suaranya tuh lebih ke lower mid ya, jadi tebel, tipe vokal yang tebel gitu. Bukan tipe vokal yang tipis. Jadi dia itu pertama kali rasa pasti, ini vokalnya maju, tapi warm, tebel. Lalu ada sedikit ada roundness di situ, nggak totally sweet juga, tapi smooth. Kalau gue gambarin tuh susah ya, lebih kayak mungkin kayak roti tawar dikasih mentega gitu. Itu kan rasanya ada sedikit manis, ada sedikit asin, tapi ada rasa tawar-tawarnya juga. Nah itu mungkin yang paling gue gampang analogikan ya suaranya itu. Gue sih suka banget tipe yang begini. Dan gak ada tajam-tajamnya. Warm gitu, mantep sih. Cuma kalau buat selera gue sendiri sebenarnya buat vokal cewek rada kurang lepas ya. Jujur aja kayak gue dengerin kayak Olivia Ong itu rada kurang upper midnya sedikit. Tapi selain itu kalau kalian buat lagu-lagu pop gitu, Ed Sheeran, lalu Justin Bieber gitulah, itu apa aja oke lah masuk ke sini. Bahkan penyanyi-penyanyi seriosa juga kayak Il Divo itu berasa oke di sini. Mariah Carey, Whitney Houston itu berasa oke. Cuman ya itu buat upper mid-nya buat gue sedikit kurang lepas, tapi sedikit banget sih. Overall udah mantep lah ini. Suaranya jelas warm. Lalu kemudian kita ke bagian treble-nya. Treble-nya ini sejalan dengan seluruh frekuensi. Dia benar-benar pengen nonjolin itu mid range-nya. Jadi treble-nya itu berasa mundur. Tapi buat gue ekstensinya cukup oke gitu. Kalau gue dengerin lagu kayak La Campanella, La Primavera,
itu gue ngerasa kayak sebenarnya tuh nadanya tuh nyampe loh, nyampe tinggi, tapi positioningnya aja gitu. Jadi rada mundur ke belakang, mid range yang maju. Jadi kayak biolanya tuh nyampe tinggi, tapi rada ke belakang gitu positioningnya. Overall sih dia jelas yang tune ini buat gue itu orang yang udah jelas tahu dia mau bikin suara yang kayak apa gitu. Jadi nggak berantem bass mid treble-nya, nggak, tiga-tiganya itu nyatu punya tujuan suaranya mau kayak apa. Mantep banget. Kemudian ke bagian teknikalitas, itu langsung gue yakin lu nyobain ini langsung berasa soundstage-nya itu lebar. Soundstage-nya itu lebar banget, juga 3D, luas, dan eerie, mantep lah ini. Langsung berasa megah gitu. Juga separasinya itu juga bagus. Jadi ya 7 balancer metur kerja bersama itu jadinya benar-benar kepisah gitu. Instrumental, suara manusia gitu berasa kepisah. Kayak gue dengerin lagu Enchantress dari Two Steps From Hell, itu gue bisa benar-benar misahin di menit 5:30 itu. Misalnya, oh ini choir, wah ini berasa violinnya, di sini berasa bassnya, itu kepisahnya tuh bagus banget dan rapih gitu. Jadi gue ngomong secara teknikalitas ini mantep, imagingnya juga mantep. Cuma ya rada kurang di bagian depth sama height-nya aja. Karena memang depth itu kan biasa dikasih dari bassnya, dan height itu dari treble-nya. Dan ini sementara ini kuatnya di mid range gitu. Jadi nggak megah banget tuh, enggak gitu. Kalau gue dengerin lagu kayak yang tadi Enchantress, gue ngerasa jujur aja rada kurang megah suaranya. Tapi soundstage itu lebar, dan separasinya bagus, imagingnya bagus. Jadi teknikalitasnya tinggi, dan buat gue ini di harga 4,2 juta ini teknikalitasnya sesuai. Jadi jangan ragu, ini bukan barang abal-abal, ini bukan barang coba-coba, ini barang yang udah dites sedemikian rupa, dan buat gue ini worth di harga 4,2 juta, mantep sekali. Karena itu gue juga bakal bandingin sama beberapa ayam. Sayangnya gue lagi nggak punya barang yang harganya benar-benar 4 juta gitu, nggak ada ya. Gue bandingin sama sih, ya mungkin kalian udah rada bosen, sorry, tapi ya gimana lagi. Ini barang yang paling sering gue pakai, yaitu Moondrop KXSS. Nah, kalau kalian nyoba ini dua, itu langsung berasa, wih, RD7B ini soundstage-nya lebih lebar. Lalu kalau kalian dengar Moondrop KXSS ini berasa karena ada kayak V-shape gitu. Maksudnya vokalnya jadi nggak semaju ini, bassnya lebih gebuk, walaupun nggak gebuk, maksudnya nggak bass head juga sih kayak XS ini, tapi lumayan gebuk gitu, dan berasa punchy lebih dalam. Kemudian treble-nya itu berasa lebih ngecering. Padahal buat gue extension-nya 11-12, tapi lebih maju di si Moondrop KXSS. Tapi jadi kesannya vokalnya rada mundur saking si RD7B ini berasa majunya gitu. Lalu vokal cewek itu lebih lepas di Moondrop KXSS, dia per menitnya lebih maju. Tapi untuk vokal power di cowok itu lebih bagus di RD7B. Jadi overall secara tonalitas mereka barang yang berbeda ya. Tapi buat gue teknikalitas jelas lebih bagus RD7B ini. Ya harganya 2 kali lipat coy. Ini harganya 2,2 juta. Ini harganya 4,2 juta. Dan gak bohong, separasinya lebih bagus, lebih rapi, lebih terpisah-pisah, lebih tertata. Soundstage-nya lebih lebar. Dan juga imaging itu lebih bisa pinpoint gitu. Oh ini di sini benar-benar fokus. Masing-masing itu lebih fokus. Di sini walaupun gue bilang udah bagus banget buat 2 juta, jujur aja nggak bakal sebagus ini. Jadi wow, mantep banget. Dan gue di sini ada barang pinjaman dari Kuping Kal Indonesia, yaitu Movases Trio yang harganya di 7 jutaan. 7,3 juta kalau nggak salah, gue lupa, sorry, nanti harus cek lagi sih. Yang jelas ini harga 7 juta. Jadi 2 juta, tadi kan si KXSS nambah 2 juta ke ini, ke RD7B, nambah lagi sekitar 3 juta ke Movases Trio ini. Dan buat gue ini berasa jelas ini upgrade-nya gitu. Ini secara teknikalitas upgrade, tapi jujur aja kayak jauh-jauh banget juga enggak. Memang separasi lebih bagus. Soundstage-nya itu mirip loh, soundstage-nya mirip sama-sama airy, luas, 3D. Tapi cuma memang imaging-nya lebih bagus sedikit di si Movases Trio ini. Tapi secara tonal ini kebalikannya. Movases Trio itu dia V-shape. Dan berasa V-shape, energik, bassnya gebuk, treble-nya juga ngecering, maju dua-duanya, vokalnya juga upper mid-nya. Nah ini benar-benar kebalikannya.
Di sini lower mid-nya yang cukup maju, upper mid-nya itu juga cukup balance tapi rada mundur, treble-nya mundur, bass-nya juga rada mundur. Jadi emang vokalnya yang maju di sini jelas. Nah, jadi overall gue ngomong ini RD7B ini sangat bagus dan sangat worth kalau kalian suka suara yang mid-centric dan juga suaranya yang rapih, separasi bagus, soundstage-nya bagus juga. Luar biasa, Savas Acoustic, mantep banget produknya. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Thank you, dan jangan lupa support juga Savas Acoustic. Bye-bye, see you next time.